心中留，往事一去不回头。夜深的时候，是想你的时候，点点滴滴在心头。明月几时有，爱在心中求。干了这杯相思的酒，心醉的时候，是想你的时候，举杯消愁愁更愁。谁能解开这相思的愁？谁又能把这红尘看透？人世间的情来去匆匆，谁又能不让爱随波逐流？谁能解开这相思？ kurang lebih dari 3.976 untuk tujuan saya dari Satu Rinci ke kelurahannya. Yang saya ingin tekankan adalah di sini BSTT. BSTT-nya sekarang masih ada, silakan Pak Lurah. Apabila ada yang belum terusulkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati, saya banggakan Pak Askar, Pak Kabak Pem, dan Pak Kabak Kesra, Bu Camat, Sekcam, Pak Sekcam, para lurah, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Asisten yang sudah mengajak saya. Selama ini fungsinya hanya sebagai koordinator. Jadi kalau tidak turun begini Bu Camat, kita tidak bakal kenal. Saya hanya kenal sama Camat atau Lurah Gelongkan karena ada kasus budaya. Jadi yang paling berat di tupoksi kita, kami ya, saya di bagian hukum itu HAM-nya. Kalau untuk hukum sudah selesai, tapi dari sisi HAM ini sampai sekarang sama Bu Camat ini selalu kita melaporkan ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dalam waktu singkat 7 menit. Saya memberikan fokus terkait dengan penguatan aparatur di wilayah. Ini yang menjadi sinergitas fungsi kami di Balai Kota, tentunya ingin melakukan penguatan saja. Kalau dari permasalahan yang sudah disampaikan, nanti kita akan tindak lanjuti, biasanya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Pak Asisten, Pak Kabak Pem, Pak Kabak Pesra, tentunya ini semua di bagian kecil. Permasalahan di wilayah itu sangat banyak, bukan hanya ini saja. Nah, beberapa hal yang saya catat bahwa permasalahan di masa pandemi ini memang selalu menjadi momok. Bagaimana kita bekerja bisa efektif dan efisien. Dan kesempatan ini juga saya mengambil kesempatan bagaimana caranya kita bekerja itu bisa lebih tenang di masa pandemi. Banyak hal-hal yang sudah kita kerjakan Bapak Ibu, baik yang belum tahu atau yang tahu setengah-setengah. Nah, intinya kami dari bagian hukum hanya melakukan 5 hal. Yang pertama adalah harmonisasi penguatan dari sisi kebijakan. Dari Pak Wali menginginkan inovasi yang luar biasa kepada kita semua bagi di wilayah. Tetapi bagaimana dengan penguatan dari sisi regulasi itu yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, tepat sasaran. Apa yang dikerjakan, banyak kegiatan-kegiatan yang sedikit melenceng dari hal yang biasanya. Karena situasi pandemi ini kita harus betul-betul tepat sasaran, seperti bansos, seperti apa, ini kan semuanya juga harus tepat sasaran. Banyak hal-hal yang sudah dilaporkan dan dinas sosial tentunya akan bekerja lebih maksimal dalam hal kerjasama di kelurahan.
semua aturan yang ada itu pasti ujung tombaknya di wilayah, dan semua dinas kerjasamanya di wilayah. Oleh karenanya yang paling lelah saat ini di wilayah, di kelurahan. Maka saya sangat melihat kebutuhan urgensi terhadap adanya hal-hal dan semua dinas harus melakukan sinergitas kolaborasi. Kemudian yang ketiga, kecepatan juga itu sangat penting. Nah, bagaimana supaya bisa kerja cepat kalau kondisi-kondisi yang disampaikan oleh tadi Pak Asisten, Pak Kabapem, Pak Kapolrestra itu tidak memadai. Ini yang harus perlu cepat. Dan saat ini surat edaran atau apa masih sifatnya prosedural saja, tetapi secara teknis itu di lapangan itu membutuhkan inovasi atau ya pemikiran langsung dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang keempat, keamanan. Ini yang paling penting. Ketika dihadapkan dengan APH tentunya itu tidak nyaman bagi kita. Oleh karena saat ini kita sudah melakukan penguatan kepada Habib. Saya melakukan kerjasama dengan teman-teman APH di luar sana untuk menjaga. Jadi tugas saya diminta sama Pak Wali sebagai proaktif. Insya Allah ke depan tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu kita seperti proses sekolah ini. Pada waktu itu banyak bawa belur, kelurahan, tapi alhamdulillah sudah bisa diselesaikan. Kemudian yang kelima, akuntabilitas, tanggung jawab. Kalau untuk BTP memang itu menjadi momok juga buat kita semua. Tapi saat ini status yang ada di Kota Bogor masih ada 3 yang belum dicabut. Yang pertama status tanggap darurat, kemudian yang kedua status keadaan luar biasa dan SPP. Ini yang menjadi dasar sehingga Bapak bisa bekerja dan menggunakan dana BTP tersebut dengan dasar tersebut. Kemudian dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, tentunya kebijakan untuk menggunakan keuangan negara ada di Perpus 1 2020. Kemudian ada di Kepres 12 2020 tentang tanggap darurat. Nah, ini sekedar informasi saja. Memang untuk memahami regulasi itu bagian kami, dan untuk menyampaikan hal-hal yang penting saja. Ada 120 perda yang ada di Kota Bogor, tidak mungkin semuanya hafal, tetapi itu menjadi tugas kami. Dan ada sekitar 850 perwali yang ada di Kota Bogor, dan ada sudah banyak ini. Ya, jadi yang mana penting saja Bapak ambil. Makanya saya sangat beruntung bisa turun ke lapangan bersilaturahmi sama Bapak Ibu sekalian, karena tugas di belakang meja itu tidak lebih menarik daripada Bapak Ibu yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya saya justru ingin banyak belajar bagaimana ilmu berhadapan dengan masyarakat itu luar biasa. Kalau berhadapan dengan aturan atau kertas itu gampang, tapi dengan masyarakat itu sangat sulit. Nah, ini kan seni. Alhamdulillah saya melihat sampai sekarang tidak ada permasalahan yang mencuat sampai ke atas. Artinya kami dari bagian hukum kerjasama dengan bagian bagian Kesra, tugasnya ingin menguatkan saja, menguatkan bagaimana peran inovasi yang Bapak lakukan ini di bawah kepemimpinan Bapak yang luar biasa. Jadi itu hal-hal itu sampai ke Pak Wali, bagaimana kita semua kompak bekerja, jangan ada yang sampai mengkhianati, istilahnya seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal yang belum paham, sebaiknya koordinasi ke balai kota. Mungkin terakhir satu hal terkait dengan yang ingin saya sampaikan, pendataan terhadap barang milik daerah yang ada di pihak ketiga ini yang minta bantuan saya, karena ada beberapa yang belum terlaporkan kepada kami. Jadi melalui BKD nanti kami akan membuat SK-nya. Itu sangat berpotensi untuk menambah pendapatan asli daerah dari pihak ketiga. Jadi mohon bantuannya pada Bapak Ibu sekalian jika mengetahui ada barang milik daerah seperti tanah atau apa yang digunakan oleh pihak ketiga, itu agar disampaikan kepada kita. Jadi kita sama-sama untuk meningkatkan PAD seperti apa. Dan insya Allah kerja kita semua ini Bapak Ibu sebagai ibadah, saya melihat keadaan ini tidak mengurangi kerja kita di lapangan. Setiap hari Bapak lebih banyak, lebih sibuk Bapak Ibu, bukan apa berkurang nih Pak. Padahal kita ada jadwal WFH WFO, tapi saya yakin lurah mungkin akan sampai hari Minggu saya lihat. Jadi luar biasa Bapak Ibu, saya sangat hormat, luar biasa. Ini alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Sekali lagi saya sangat berterima kasih pada Pak Asisten, Pak
Bapak Pem, Bapak Presra ini luar biasa. Sinergitas kami di Balai Kota di Sekretariat Daerah itu bekerja luar biasa untuk membantu. Jadi termasuk refocusing itu tidak terjadi, luar biasa. Bapak kita sudah memperjuangkan sampai dengan hal-hal yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kehadiran kita semua. Alhamdulillah kita bisa sehat, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan satu hal, kita punya pemimpin Pak Wali yang luar biasa juga, energi dan semua diperhatikan. Jadi apapun yang ada saat ini kita bekerja dalam hati, itu bahasa yang selalu beliau sampaikan. Jadi walaupun Bapak kerja sampai hari Minggu, mungkin kemarin tidak ada libur, itu bagian daripada ibadah. Mungkin itu Pak Asisten yang bisa saya sampaikan dari bagian untuk melakukan penguatan Bapak, seperti itu. Dan seyogianya sebenarnya dalam kegiatan ini saya hanya mendampingi beliau, tapi diberi kesempatan juga untuk menyampaikan pendapat. Jadi sekali lagi saya hatur nuhun Pak Asisten, Pak Pem, Bapak Kesra, Bu Camat yang sudah memfasilitasi bisa. Sebelumnya saya mohon maaf atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Karomutu. Jadi kita tuh beruntung punya kabar yang orang biasa, ya kan? Beruntung sekali. Kalau soal biasa ya pasti paham. Soal saya belajar banyak sama beliau. Jadi saya bagian ingatkan dan doa ini salah, ya. Nah kita karena punya, makanya kenapa saya bilang supaya Bapak Ibu sekalian kalau ada apa-apa komunikasi dengan Pak. Kalau berkaitan hukum, ya. Kalau berkaitan ekstra kesejahteraan bagian Pak Sekretariat gitu ya. Terkait dengan PKL itu ada 3 hal. Yang pertama ketentraman, kemudian ketertiban umum dan berikutnya. Kalau dari sisi ketentraman tentunya yang paling tahu itu posisinya di wilayah. Nah, kemudian dari sisi ketertiban umum itu memang tugasnya di Pol PP. Nah, kemudian untuk perlindungannya ada di Dinas Koperasi dan UMKM. Ini harus sinergi. Jadi hal yang begini saya menguatkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Asisten. Saat ini kasus begitu memang sangat banyak. Jadi kalau di wilayah biasanya lebih cenderung untuk penertibannya memberikan himbauan, yang memberikan itu karena instrumen hukum di Perda tidak ada. Tetapi kalau ada kebijakan dari Bapak itu untuk mencari tempat itu ada. Jadi justru malah lebih nyaman, mungkin dari sisi humanisnya lebih ada Pak. Disampaikan sebelum ada tindakan, kalau dilakukan Satpol PP walaupun hanya teguran administratif itu sangat keras. Jadi dari Bapak justru malah mengayomi mungkin dari sisi menjaga ketentraman dan posisinya nanti dari himbauan itu untuk memindahkan atau seperti apa. Memang saat ini permasalahan PKL itu sudah rawan. Penguatan kita di Perda sama Satpol PP, jadi jangan sampai dibenturkan dari sisi pelayanan ke kelurahan atau dari sisi kecamatan. Dari sisi UMKM juga kami minta sesuai dengan penataan ruang saat ini juga itu mengacu kepada wilayah-wilayah yang ada zona untuk UMKM itu arahnya ke sana. Ini Kota Bogor kuliner luar biasa jadi harus ditata, tetapi untuk lurah supaya tidak berbenturan, apa yang dikatakan oleh Pak Asisten juga Bapak Pem cuma hanya menyampaikan himbauan saja, carikan tempat Pak. Mungkin itu Pak bisa ditambahkan. Bapak, dingin ya. Soalnya kita penertiban itu harus ada solusi. Karena mereka juga berjualan, karena mereka juga adalah warga kita. Jika kita menertibkan ya harus ada solusi. Itu yang bagus. Kalau tanpa solusi, nah itu masalah. Besar wajib menghentikan usaha orang, kan? Benar nggak? Jadi perlu tadi mekanismenya yang kita pegang, kewenangannya sampai ke mana. Jadi wilayah itu kewenangannya hanya lingkungan. Kalau jalan raya juga itu kewenangannya kota yang membuat peringatan. Itu aja. Nanti kita akan bahas dengan